Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Nora Shida. Kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi pokok kita adalah bab 3 tentang teks cerita pendek. Buku yang akan kita gunakan pada pertemuan pertama ini adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 9, edisi revisi tahun 2018. Nah, untuk bahasan kali ini, kalian bisa membuka di halaman 52 sampai dengan halaman 60. Adapun tujuan pembelajaran kita, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Ayo, siapa di antara kalian yang suka membaca? Jenis karya sastra apa yang kalian sukai? Apakah cerita pendek merupakan salah satu bacaan favorit kalian? Ibu yakin kalian pasti suka membaca, karena dengan membaca wawasan kita akan bertambah. Anak-anak, sebelum masuk pada materi inti, apakah kalian pernah mendengar tentang teks naratif? Kalau pernah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks naratif? Apa tujuan teks naratif? Apa isi teks naratif? Apa jenis teks naratif? Apa fungsi sosial teks naratif? Bagaimana? Pasti kalian mengetahuinya ya. Teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan atau menjelaskan dan sebagainya. Dengan kata lain, naratif dikatakan sebagai prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog dan isinya merupakan suatu kisah sejarah, deretan peristiwa, dan sebagainya. Kemudian, tujuan teks naratif adalah untuk menghibur dan mendidik. Isinya berupa imajiner. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan imajiner? Ya, imajiner artinya hanya terdapat dalam angan-angan, bukan yang sebenarnya. Nah, lawan dari imajiner adalah faktual. Artinya, teks naratif isinya bisa berdasarkan fakta. Isi yang ketiga merupakan kombinasi antara imajiner dan faktual. Adapun jenis teks naratif antara lain misteri, fiksi ilmiah, fabel, cerita pendek, film, drama, dan masih banyak lagi yang lain. Adapun fungsi sosial teks naratif yaitu menceritakan kisah atau peristiwa untuk menghibur khalayak.
Adapun urutan teks naratif berkaitan dengan konflik atau masalah atau krisis peristiwa dan berakhir pada penyelesaian atau resolusi. Dari uraian tadi telah disebutkan bahwa cerita pendek merupakan salah satu jenis teks naratif. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek adalah cerita yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Biasanya, cerita ini memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi tertentu. Panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata. Berikut ini ada ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek bertema dari persoalan keseharian hingga ke renungan filosofis yang dilihat dari kehidupan nyata. Tokoh dan latarnya bisa direkayasa untuk keindahan cerita. Tujuannya untuk membedakannya dengan teks pengalaman nyata. Jumlah karakternya relatif kecil, hanya mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Sampai sejauh ini kalian bisa memahami penjelasan Ibu? Dari ciri-ciri yang telah disebutkan, bisa kita simpulkan bahwa ada unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek, yaitu ada tema, tokoh, latar, dan sudut pandang penceritaan. Nah, anak-anak, kita masuk pada kegiatan mengidentifikasi. Di sini, Ibu punya sebuah teks cerita pendek yang berjudul Rajin Belajar. Mari kita baca bersama-sama ya. Teks ini juga nanti akan bisa kalian dapatkan, Ibu lampirkan pada LKPD 3.1. Bagaimana? Sudah kalian pahami isi ceritanya? Baiklah, untuk mengidentifikasi cerita tadi, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah judul cerpen itu menarik orang untuk membacanya? Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Apakah yang dimaksud dengan rajin belajar yang disampaikan dalam cerpen itu? Sudut pandang cerpen ini diceritakan dengan teknik apa? Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen
rajin belajar. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerita pendek Rajin Belajar. Kita bahas bersama-sama ya. Ini hasil identifikasinya. Nomor 1. Judul cerpen biasa saja. Tidak ada yang menarik untuk dibaca. 2. Ya, judul cerpen mencerminkan isinya. 3. Rajin belajar yang dimaksud adalah kebiasaan belajar atau mengulang pelajaran di malam hari yang dilakukan oleh seorang anak. 4. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditandai dengan penggunaan nama tokoh dalam cerpen tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerpen itu adalah Nuryati, Indah, dan Dinda. Dari hasil identifikasi, kita bisa mengetahui bahwa cerita pendek tadi memberikan informasi tentang tokoh cerpen, sudut pandang penceritaan, latar waktu dan tempat cerita tersebut berlangsung. Untuk lebih memahami bagaimana mengidentifikasi cerita pendek, kalian bisa berlatih dengan mengerjakan LKPD 3.1. Nanti, setelah menyelesaikan LKPD 3.1, kalian bisa melanjutkan mind mapping yang telah Ibu siapkan. Kalian tinggal melengkapinya sehingga menjadi sebuah uraian atau simpulan dari pelajaran yang telah kalian dapatkan. Sebelum Ibu tutup pertemuan ini, Ibu ingatkan lagi materi yang telah kita bahas. Cerita pendek adalah kisahan pendek yang biasanya kurang dari 10.000 kata, berpusat pada satu tokoh, dan di dalamnya ada tema, tokoh dengan karakter yang relatif kecil, latar, dan sudut pandang penceritaan. Untuk pertemuan berikutnya, bahasan kita adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Jangan lupa, di rumah kalian harus banyak membaca ya, supaya kalian semakin mudah dalam mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Demikian pertemuan kita ini. Semoga apa yang telah dipelajari memberikan manfaat bagi kita di masa depan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.